Penduduk yang ada di desa Done itu kan dulu itu kan dari desa Liakutu, tetapi aktivitas setiap harinya ada di atas. Dari sana juga buka kebunnya di atas, sedangkan dari sini juga buka kebunnya di atas. Setelah mereka tebang, mau buka kebun segala macam, disitulah baru dampaknya tahu. Dampaknya Pak sama, sering terjadi banjir. Termasuk musim panas, setiap mata air itu kering. Maka kami duduk bersama, kami akan saling menyampaikan bagaimana dampak tentang masalah das. Ketika berbicara tentang das Dagesime Mage Panda itu kita berbicara kawasan. Di sini ada 7 desa, itu di Kecamatan Mago, ada desa Parabubu, desa Liakutu dan Gera di wilayah hulu, kemudian 4 desa di Kecamatan Mage Panda, di tengahnya ada desa Done, kemudian di hilir ada desa Rero Roja, Mage Panda dan Polisiabe. Kalau itu kita tidak memperhatikan secara baik dalam sebuah dokumen perencanaan yang baik juga berdasarkan hasil kajian, maka kami sungguh yakin dan percaya bahwa das itu suatu saat akan hancur berantakan. Nah, dalam rangka untuk menghasilkan dokumen itu sebenarnya Karitas sudah menginisiatif bersama dengan Fordas, dalam hal ini Bapelit Bang Sika, kita sudah membentuk tim. Tahun 2013, Fordas berinisiatif melakukan pertemuan bersama. Kita menghasilkan sebuah dokumen yang kita sebut dengan profil daerah aliran sungai Mage Panda. Ini tidak cukup kalau hanya dalam bentuk profil. Harus dibuat dokumen dalam bentuk RPDAS-T, Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu. Nah, sekarang dokumen itu sudah selesai. Kami, Karitas Kusuma Umere, terus berproses atau mengadvokasi ke desa-desa. Kami melihat ada kesadaran. Kalau dulu mereka masih punya prinsip, buat apa kami di wilayah hulu kerja capek-capek yang menikmati mereka di wilayah hilir. Tapi dengan proses-proses penyadaran yang kita lakukan selama ini, sebenarnya untuk kita di wilayah hulu pun penting. Nah, dari dokumen yang ada, bagaimana caranya supaya dokumen itu tuh include di dalam perencanaan desa. Dengan memanjat syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya membuka acara musyawarah Desa Kolisiabe tahun 2018 dengan resmi. Program kegiatan yang ada di RPDAS itu kita Desa Kolisiabe memang sangat membutuhkan sehingga kita masukkan dalam dokumen RPJMDes. Banjir itu tidak terarah lagi, airnya mengalir kemana-mana. Jadi pada kesempatan ini saya usul bagaimana kalau adakan sumur resapan. Melalui perencanaan kami bersama masyarakat, bukan dari pemerintah desa dan BPD sendiri ambil keputusan, tidak, tapi mulai dari bawah perencanaannya. Jadi dari tadi kita sudah membicarakan tentang upaya-upaya yang kita lakukan di daerah aliran sungai. Dari sini saya mengusulkan kepada pemerintahan desa, apakah bisa kita membuat peraturan desa tentang hal-hal yang sudah kita upayakan ini. Nah, pada saat kita gali gagasan itu, langsung kita tahu bahwa ada masalah-masalah di desa yang memang sangat mendesak yang harus didanai oleh dana desa. Nah, itu yang kita jadikan prioritas. Nah, kalau memang yang membutuhkan biaya yang besar, kita usulkan ke dinas-dinas terkait yang ada di kabupaten. Kita harus giat menanam di daerah-daerah aliran sungai maupun daerah-daerah yang rawan banjir. Kami punya program kegiatan yang menggunakan dana desa ke penghijauan lokasi mata air. Itu karena setiap tahun itu debit air semakin menurun. Terus dengan ada pembukaan ilaran api karena setiap tahun terjadi kebakaran terus. Di Desa Kolisiabe ini setiap tahun sering terjadi kebanjiran. Air itu sampai masuk dalam rumah dengan ketinggian sekitar 1 meter bisa. Supaya banjir ini tidak, lahan pertanian tidak terjadi dampaknya supaya jangan sampai besar, maka kami akan tanam. Kalau kami Done, kami rencanakan kami akan menanam bambu. Maka kami harus betul-betul buat satu kegiatan untuk penghijauan. Kita sama-sama untuk macam kamu di atas juga tanam di atas, kami di sini juga tanam di sini. Harus tanam di
tempat-tempat atau macam di hutan-hutan yang sementara posisi sudah gundul ini. Kalau untuk monitoring pengawasan itu kita sepakat, jadi yang mengawasi itu masyarakat, pemerintah desa, BPD, RT RW, kita sama-sama. Kalau perawatan kita tetap libatkan kepada masyarakat yang merawatnya. Dan ini ke sana, ini perlu dijaga ini. Nah, nanti ini harus perlu kita tanam semua di pinggir ke bawah. Kalau ini ke sana kita harus normalisasi, maka air keluarnya putar sini. Karitas 5 meminta informasi keadaan cuaca di wilayah Karitas 2, begitu ganti. Kalau pada saat musim-musim hujan, kerjasama antara tim atau petugas yang dari tim itu mewakili 7 desa ini. Sehingga saling berkoordinasi, nah itu pakai itu barang. Roger, hujan masih rintik-rintik, gerimis setelah tadi hujan lebat, ganti. Contohnya ini begini, posisi kalau di atas hujan, ataupun di atas sementara posisinya belum hujan, tetapi kalau sudah kabut gelap itu kami sudah menginformasikan. Dari sana ke kami ke teman desa Magepanda dengan teman desa Roja, ada tim juga. Mulai siaga sudah. Dulu itu kami tanam Maret 2016 sekitar itu. 600 lebih anakan. Ada waru, ada sule ini, ada pinang, dan ada pohon ara. Harapan kami dari program ini, pendekatan DAS yang dilakukan oleh Karitas ini menjadi model, menjadi pembelajaran bersama, dan ini yang nanti kita bisa kampanyekan di Bapelitbang dan kawan-kawan di OPD-OPD. RPJMD kena dengan RPJMD tidak kabupaten? Dengan semacam pilot project tadi, nanti kita berkumpul bersama, kita bagi tugas, kawan-kawan yang perencanaan partisipatif dari bawah, nanti ketemu dengan perencanaan teknis, khususnya Kabak Hukum, lalu Dinas Lingkungan, dengan dinas-dinas lain, dan juga Bapeda, untuk kita duduk bersama. Baru payung hukumnya di mana? Minimal Perbub dulu, sehingga mereka berjalan dengan sebuah regulasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk jangka panjang, karena ada peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan DAS, maka di tingkat kabupaten juga perlu ada perda pengelolaan DAS. Tapi ini kita masih berproses karena di tingkat provinsi masih ada revisi perda pengelolaan DAS di tingkat provinsi. Jadi ini komitmen kita untuk kita wujudkan bersama dalam kaitan kesejahteraan di tingkat masyarakat desa itu sendiri, sehingga satu saat DAS itu kalau berhasil, itu adalah keberhasilan bersama yang menjadi bisa direplikasi oleh pihak lain. Pembelajaran untuk kebaikan-kebaikan yang mulai dari desa.